Bulan ini temanya Loving Your City. Belajar mencintai kota. Ya, dan minggu lalu kita sudah diberkati lewat Pastor Yeri Patina Sarani. Saya akan lanjutkan itu dengan judul Menghidupi Tujuan Tuhan. Boleh katakan sama-sama menghidupi tujuan Tuhan? Jonathan Patiasina pernah bilang begini bahwa 3 hal yang paling ditakuti iblis adalah waktu saudara dan saya hidup di dalam tujuan Tuhan. Waktu saudara dan saya hidup di dalam kebenaran yang memerdekakan. Waktu saudara dan saya hidup di dalam potensi yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, karena iblis takut ini, maka iblis coba buat mata saudara dan saya blur. Gak jelas, gak ngerti. Gak ngeh. Kita merasa kita sudah ke gereja, kita merasa kita sudah pelayanan. Padahal semua cara berpikir kita masih seperti orang dunia. Gak beda. Akibatnya masalah kita sama seperti orang dunia. Gak beda. Problem kita, stres kita sama. Kenapa? Karena kita gagal hidup dalam tujuan Tuhan. Kita gagal mengenali kebenaran yang memerdekakan. Kita gagal hidup dalam potensi yang Tuhan sudah berikan. Tujuan Tuhan seringkali diganti dengan gini loh. Kita dibuat sibuk untuk berpikir tentang tujuan dan keinginan kita sendiri. Betul nggak? Kita terus berdoa untuk keinginan kita tercapai. Kita terus berdoa supaya tujuan kita tercapai. Tapi kalau ditanya gini, apa sebetulnya tujuan Tuhan dalam hidupmu? Nggak tahu. Karena doa kita bukan soal kehendakmu jadi, tapi kehendakku yang jadi. Akibatnya kita mulai kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup ini. Pelayanan pun gak ada tujuan Tuhannya. Cuma apa? Ya pelayanan. Gue suka dengan temannya. Gue suka dengan komunitasnya. Gue rasa itu baik untuk dilakukan. Kebenaran yang memerdekakan, banyak khotbah yang bagus dan menyenangkan. Tapi tidak semua khotbah yang bagus dan menyenangkan itu memerdekakan kita. Contohnya, ada khotbah-khotbah yang mengajarkan bagaimana kita membangun hubungan transaksional dengan Tuhan. Kalau kamu lakukan ini, Tuhan akan kabulkan doamu. Kalau kamu lakukan ini, Tuhan akan memberkatimu. Kalau kamu lakukan itu, Dia akan buka jalanmu. Akibatnya kita gak pernah merdeka. Kenapa gak pernah merdeka? Kalau kamu lakukan ini, untuk melakukan ini tadi saja kita gagal terus, saudara. Sehingga kita gak pernah merasa layak di hadapan Tuhan. Kita gak pernah merasa sudah benar, sudah dikuduskan di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya belum melakukan itu tadi. Dan kita mulai merasa gak mungkin Tuhan berkati saya. Frustasi gak dimerdekakan. Kalaupun ada yang merasa hidupnya sudah baik, terus kita merasa sombong. Ada juga khotbah-khotbah yang bagus dan menyenangkan, tapi dia mengajarkan kita seakan-akan Tuhan setuju untuk membiarkan kita mengasihani diri sendiri. Oh Tuhan baik, oh tapi saya malang sekali. Dan kita nggak bisa memikirkan yang lain selain menyesali diri, mengasihani diri. Dan merasa ya saya begini memang apa adanya. Kita tinggal tetap di dalam kelemahan kita. Nggak pernah merdeka. Padahal Alkitab bilang karya salibnya sudah membebaskan saudara dan saya. Karya salibnya sudah membuat kita lebih dari pemenang. Kita nggak pernah bisa mengalami itu. Dan iblis yang senang waktu kita gagal mengenali kebenaran yang memerdekakan. Waktu kita nggak bisa hidup dalam potensi yang Tuhan berikan. Padahal Tuhan sudah menaruh semua benih yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan hidup Tuhan dalam hidup. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya ulang. Tuhan sudah memberikan semua benih yang dibutuhkan untuk memenuhi semua tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bagian kita adalah mengembangkannya keluar sesuai tujuan Tuhan. Mengembangkannya keluar. Ada satu jemaat di sini, saya rasa nggak ada di sini sih. Baktian pagi mungkin biasanya. Pak Cuncun, satu keluarga bikin rumah sakit Utomo di Buah Batu. Saya salut. Semua labanya, mereka komitmen semua labanya nggak akan diambil. Ini kita dedikasikan untuk memberkati kota, memberkati masyarakat, menolong yang membutuhkan. Kalau ada untung, kita akan bangun rumah sakit berikutnya. Ada untung lagi, bangun rumah sakit berikutnya. Terus saja untuk memberkati, menolong masyarakat. Wow. Ya tapi kan dia punya banyak uang. Oh iya tapi begini loh, gak semua orang punya banyak uang mau melakukan itu. Ya kan?
Oh banyak sekali orang punya lebih banyak uang daripada dia, bikin rumah sakit. Ya untuk keuntungannya sendiri. Dan saudara jangan lihat sekarang bikin rumah 20 tahun yang lalu, dia masakin buat orang-orang di jalan. Dengan kata lain, potensi untuk memberkati orang lain, potensi untuk melakukan kehendak Tuhan sudah ada dalam diri kita. Entah ada uang ataupun tidak. Dia masakin buat orang-orang di jalan, makanan. Waktu kita hidup dalam tujuan Tuhan, kebenaran yang memerdekakan potensi yang Tuhan sudah berikan. Kenapa saya berdoa? Ini kan dasar saudara, ini sudah sering tapi nggak ngeh-ngeh. Itu yang saya bilang ini, perlu Tuhan menerobos hati kita. Untuk membuat kita sadar, untuk membuat kita tergugah dan tidak hidup di dalam kepentingan diri kita sendiri. Saudara, kita baru merayakan anniversary CLCC yang ke-10. Buat yang sudah dari awal, wow. Gak kerasa di sini kita sudah 10 tahun ya. Anniversary CLCC itu dirayakan 29 bulan 7. Kenapa kok 29 bulan 7? Apa supaya dekat sama ulang tahun Pastor Andi? Wah jangan seuzon saudara salah sangka kalau begitu. Bukan, ya kan? Saya juga agak menyesal kenapa terlalu dekat. Jadi kadang-kadang jemaat bingung antara nyelamatin saya duluan atau merenungkan apa yang Tuhan mau kerjakan lewat CLCC. Kalau bisa saya pengen geser ulang tahun saja, saya saja. Saya gak mau geser ulang tahun CLCC. Kenapa? Karena 29 bulan 7 bukan sembarangan kita pilih. 29 bulan 7 bicara tentang rencana Tuhan buat kita. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah rencana Tuhan buat CLCC. Kita pilih tanggalnya sesuai dengan ayat visinya supaya apa? Tiap kali dirayakan ulang tahunnya kita nggak bisa mengukur hal yang lain selain dengan ayat ini. Sudahkah ini digenapi lewat keberadaan kita? Sudahkah rencana Tuhan, tujuan Tuhan ini dia selesaikan lewat saudara dan saya? Nggak pernah boleh CLCC bisa merayakan ulang tahunnya dan mengukur gini. Kita sudah sekian cabang. Kita sudah punya berapa gereja. Jemaatnya sudah sekian. Nggak pernah bisa. Kenapa? Karena ini yang justru harus selalu menjadi tolak ukurnya. Seberapa jauh kota sudah merasakan berkat kita. Keberhasilan kita bukan, oh yang gereja lain Pak, pastor, jemaatnya sudah nambah. Itu bagian mereka, no problem. Bagian kita adalah ini, menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan kehendaknya dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara yes ada di CLCC, ini visinya. Jangan yes gara-gara AC-nya, amin saudara. Jangan yes gara-gara ruangannya, yes gara-gara visinya. Karena itu visinya kita tulis begini. Visi CLCC menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan. Jadi murid Kristus, setiap kita ayo belajar terus menjadi murid Kristus yang mau menyatakan kerajaan Allah. Bukan menyatakan kerajaan kita, bukan menyatakan kerajaan CLCC, tapi kerajaan Allah lewat seluruh bagian hidup. Saudara bisa lakukan apa? Yuk lakukan itu untuk menyatakan kerajaan Allah di kota di mana Tuhan tempatkan kita. Kalau sekarang di Bandung, di Bandung. Kalau suatu kali sudah pindah kota, Tuhan pindahkan ke kota lain, di sana dong. Misinya untuk mencapai visi itu, yuk bangun keintiman dengan Tuhan. Hidupi firman, membangun keluarga yang bahagia. Kerjakan profesi dengan excellent, memberkati kota. Istri saya kemarin titip pesan sama saya. Ingat loh, ini bukan tangga sebetulnya. Kalau tangga itu satu-satu. Nomor 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4. Nah coba. Kalau tangga berarti saudara gini. Oh saya lagi bangun keluarga dulu Pak. Saya gak bisa kerja. Nomor 4 gak bisa dong. Kan gak gitu. Ternyata ini semua adalah seluruh bagian kehidupan kita. Yang gak bisa dipisah-pisah. Pekerjaan sudah mempengaruhi keluarga saudara mempengaruhi pekerjaan saudara. Keintiman saudara dengan Tuhan mempengaruhi pekerjaanmu, mempengaruhi keluargamu. Dan memberkati kota pun tidak bisa dipisahkan dari sana. Oh tapi Pak saya masih coba membereskan dulu masalah keluarga. Oh masalah keluarga memang harus dibereskan. Oh pekerjaan saya Pak lagi ada masalah. Oh pekerjaan kita memang harus dibereskan. Tapi itu selama kita hidup kita akan mengerjakan itu terus saudara. Gak akan pernah selesai. Betul. Sambil kita membereskan keluarga tetap melayani memberkati kota. Itu harus berjalan bersamaan, bukan saling meniadakan. Tinggal diatur prioritasnya, diatur waktunya, diatur alokasi dananya. Tapi itulah tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya.
Sama seperti saudara gak bisa bilang ini, oh saya lagi membangun keluarga jadi gak bisa bekerja. No, lakukan semuanya dengan seimbang dalam hidup saudara dan saya. Itu adalah tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju kata amin? Karena itu di anniversary yang ke-10 ini pesan saya buat saudara. Jangan menjadi tua tanpa menjadi dewasa. Oke? Toel kiri kanan, katakan ini sama sebelahmu. Jangan jadi tua tanpa menjadi dewasa. Oke? Jangan jadi tua tanpa menjadi dewasa. Jadi tua itu gampang saudara. Jaga kesehatanlah baik-baik maka engkau akan menjadi tua dengan sendirinya. Tapi menjadi dewasa itu perlu perjuangan. Perlu pengorbanan. Ya, nah karena itu yuk kita baca firman Tuhan, kita belajar, lihat apa yang firman Tuhan bilang. Supaya kita mengerti bagaimana kita harus hidup hari-hari ini. Supaya jangan tanpa sadar, sudah di gereja, sudah pelayanan, tapi muter-muter. Dibuat iblis gak bisa lihat tujuan Tuhan. Dibuat iblis gak bisa lihat kebenaran yang memerdekakan. Dibuat iblis gak bisa sadar potensi yang Tuhan sudah berikan. Muter-muter, terus berkeluh kesah, terus gak maju-maju, gak bertumbuh-bertumbuh. Yuk kita baca firman Tuhan bilang apa. Yudas 1 ayat 17 sampai selesai. Yudas ini siapa yang nyalibkan Tuhan Yesus kah? Bukan. Yudas jadi gini, setelah melahirkan Yesus, Maria dan Yusuf masih punya beberapa anak. Salah satunya Yakobus yang dipercaya menulis kitab Yakobus dan juga dipercaya Yudas ini. Yudas ini adiknya Yakobus, jadi anaknya Yusuf dan Maria. Mereka tadinya selama Yesus masih hidup, mereka pikir, Alkitab bilang, mereka pikir Yesus ini agak-agak terganggu pikirannya. Ada ayatnya kan, mereka protes, lu ngapain sih kayak gini gitu kira-kira. Tapi setelah Yesus bangkit, saya percaya kenapa mereka jadi aktif dalam gereja mula-mula, jadi pemimpin dalam gereja mula-mula, karena mereka mengalami kebangkitan Yesus. Jadi mereka pikir, ternyata yang gue pikir abang gue lagi agak-agak pikirannya kurang lurus, ternyata dia bukan abang gue bro. Dia Tuhan. Itu Yudas salah satunya bilang. Lihat ini bagaimana Yudas berubah dan dia bilang ini. Ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Ingatlah apa yang dulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Yesus Kristus. Oh ini yang tadinya dia bilang abang gua terganggu. Sekarang dia sadar dia bukan abang gua. Dia Tuhan kita. Dia Yesus Kristus. Dia bilang ingat apa yang dikatakan. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu. Katakan telah dikatakan. Apa yang dikatakan? Jadi Tuhan sudah bilang ini akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi Tuhan sudah bilang dari awal, suatu kali nanti akan muncul orang-orang yang menghina kamu, menekan kamu, coba menganiaya kamu. Jangan kaget. Bahkan di Timotius dibilang begini loh. Mereka akan beribadah tapi sebetulnya mereka memungkiri kekuatannya. Dengan kata lain gini, mereka kadang-kadang muncul dari dalam gereja. Ada pendeta kok ternyata ngaco banget ya misalnya begitu. Jangan kaget, Alkitab sudah bilang. Alkitab sudah bilang akan muncul pengejek-pengejek. Akan muncul orang-orang yang menganiaya. Akan muncul pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan dunia. Kok bisa dia sudah melayani tapi masih hidupnya seperti itu? Alkitab sudah bilang, jadi harusnya kalau saudara belum pernah mengalami hal ini, belum pernah melihat, saudara mesti mempersiapkan diri bahwa ini pasti terjadi. Kalau kita sudah mengalami, jangan kaget dan jangan kecewa. Apalagi kecewanya sama Tuhan. Ini kayaknya Tuhan gak benar, ini Tuhan ada apa enggak ya? Kenapa begini? Tuhan ada brother dan sister, makanya dia udah ngomong duluan. Jangan kaget loh. Jadi tidak ada alasan untuk menjadi kecewa. Tidak ada alasan untuk menjadi mundur gara-gara hal ini. Tidak ada alasan untuk menjadi pahit hati. Kenapa? Tuhan sudah bilang bahwa ini akan terjadi. Kadang-kadang kita gak tahu apa yang Tuhan bilang. Atau kita gak percaya yang Tuhan bilang. Waktu terjadi, kagetlah kita. Ayat berikutnya bilang begini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoa dalam Roh Kudus. Apapun yang terjadi, ada banyak orang ngaco, ada banyak orang ngawur, ada hamba Tuhan begini dan begitu. Jangan kamu pusing, tapi kita bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Tetaplah hidup di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
Tunjukkanlah belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu. Kalau ada yang mundur, tunjukkan belas kasihan. Bukan dihakimin, bukan diomongin. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Rampas, rebut kembali orang-orang yang jatuh, orang-orang yang masih di luar sana. Dan itu harus keluar dari cinta yang tulus. Kasih yang murni. Saudara kemarin lihat kan videonya Yeri Patinasarani. Waktu dia sama Daniel Mananta dan Coki itu. Coki itu kacau. Betul saudara. Tapi lihat dia ngomong apa. Kacau itu bukan berarti saya mau benci. Bukan. Tapi kita harus akui berantakan kan. Tapi waktu dia ngomong ini. Gue belum tentu jadi Kristen. Gue belum tentu akan percaya Tuhan. Tapi dia bilang ini, tapi apa yang lu lakuin itu lebih besar daripada sekedar membuat gue jadi Kristen. Lu udah mewakili, lu sudah mempresentasikan kasih itu. Dengan kata lain nih, lu udah menggambarkan siapa Tuhan itu lewat apa yang lu buat. Saya tadi sengaja bilang Coki itu kacau, tapi sudah tahu. Kasih Tuhan itu luar biasa. Saya sudah dengar beberapa cerita kemarin, tapi gini, gak bisa saya umumin, tunggu tanggal mainnya saja. Bagaimana kasih Tuhan bisa mengubah orang yang seperti apapun juga. Yang setuju kata amin. Tapi perlu kasih yang tulus. Dia bilang ini, apa yang lu dapat dari gua? Duit gak dapat, direpotin iya. Keuntungan gak dapat, ikut dihujat iya. Sampai gereja-gereja meragukan, kamu ini masih Kristen gak sih? Ke Pastor Yeri. Tapi dia tetap melayani dengan kasih yang tulus, dengan cinta yang murni. Kenapa? Untuk menyelamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah kepada orang-orang lain juga belas kasihan yang disertai ketakutan. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Itu belas kasihan yang disertai ketakutan. Maksudnya apa? Bukan ketakutan begitu. Tapi gini, belas kasihan yang disertai dengan kehati-hatian dalam menyampaikan pesan itu. Jangan sembarangan ketemu orang yang asal ngomong, sembarangan ngomong nanti melukai. Dasar lu, bajingan lu, neraka lu. Dihujat kayak di YouTube. Hey. Sampaikan kasih itu dengan ketakutan. Dengan gini, hati-hati jangan malah salah ngomong. Hati-hati jangan justru kita salah mewakili Tuhan. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bencilah perbuatannya bukan orangnya. Yang setuju katakan amin. Nah di anniversary yang ke-10 ini saya mau ajak kita berpikir sebentar. Ya, di anniversary CLCC yang ke-10 saya mau ajak kita berpikir. Dari firman Tuhan ini. Sebetulnya kira-kira bagaimana menurut saudara. Bagaimana saudara harus hidup mulai hari ini dan ke depan. Bagaimana kalau saudara mau belajar hidup dalam tujuan Tuhan? Saudara mengerti kemerdekaan yang memerdekakan? Mau hidup dalam potensi Tuhan yang sudah Dia berikan dalam kita? Pertanyaannya begini, gimana sebetulnya Tuhan mau kita hidup? Bagaimana cara hidup kita seharusnya? Bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam gaya hidup dunia? Jangan terjebak dalam cara berpikir dunia. Yang membuat kita masalahnya sama-sama aja. Bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam gaya hidup dunia? Bagaimana caranya supaya kita bisa jadi terang di tengah dunia? Seperti rencana Tuhan dari sejak semula buat kita. Saya ulang, bagaimana caranya kita bisa jadi terang di tengah dunia? Bagaimana caranya kita menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini? Coba renungkan itu. Dan saya mau ajak kita lihat beberapa poin ini. Sesuai dengan firman tadi Yudas, maka kita akan lihat apa yang Tuhan mau untuk kita. Yang pertama, jadilah gospel-centered person. Jadilah gospel-centered community. Jadilah gospel-centered church. Amin. Jadilah pribadi yang gospel-centered. Jadilah komunitas home yang berpusat pada Injil. Yuk kita jadi gereja yang gospel-centered. Alkitab tadi bilang ini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Itu bicara gospel centered.
Dan gospel center ternyata bukan begini. Bukan agamawi, saya sering khotbah itu. Bukan semau gue, saya sudah sering khotbah itu. Tapi juga bukan sekedar hidup baik. Yuk udah maju, tolong MM. Oke. Tapi juga bukan sekedar hidup baik. Loh kenapa? Ada banyak orang gini. Gue udah gak agamawi pak. Saya gak transaksional sama Tuhan. Saya sudah gak semau gue. Dan hidup gue udah baik kok. Yuk baca firman lebih lagi. Gue gak. Udah, yang penting gue gak jahat. Yang penting kita hidup baik. Saudara, itu melambangkan saudara berontak sama Tuhan loh. Hati-hati. Gak mau merenungkan Tuhan lebih lagi. Gak mau mengenal Tuhan lebih lagi. Yang penting gue sudah baik. Seakan-akan perbuatan baik kita itu yang membuat kita bisa selamat. Dengan kata lain kita menolak. Tuhan gak perlu mati buat gue. Gue udah baik kok. Gue pasti selamat. Gue pasti diampuni Tuhan. Kenapa? Gue baik. Kita sombong dengan perbuatan baik kita. Kita menolak karya salib Yesus dengan perbuatan baik kita. Dan kita menolak untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Karena kita merasa sudah baik. Itu bahayanya. Ini bukan gospel center. Dan sebaliknya gospel center akan membuat saudara dan saya berpikir begini loh. Bahwa saya adalah orang berdosa. Orang yang gospel center akan selalu sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Amin. Kapan sudah menyadari dosamu terakhir kali? Wah iya pak, kapan ya? Tahun ini kapan saya berbuat dosa? Waduh, kalau sampai saudara bingung tahun ini kapan saudara berbuat dosa, itu luar biasa banget butanya. Ya kan? Seharusnya orang yang gospel center tiap hari akan menyadari dosanya. Karena hati kita akan dipenuhi dengan kasih Tuhan yang aduh, tadi motivasi gue udah gini, ambisi gue tadi begini, aduh tadi gue udah mikir yang jelek tentang dia. Kita akan sadar saya adalah orang berdosa dan kita sadar saya adalah harusnya binasa. Tapi saya juga sadar diampuni dan dipulihkan karena kasih Tuhan sama kita. Gila, gue pendeta yang masih ada salah begini, masih begini. Tapi Tuhan ampuni saya, wow Tuhan pulihkan saya. Sehingga saya bisa hidup dalam kerajaan Allah. Oh itu menjadi sukacita yang kuat, jadi motivasi, jadi bensin buat kita untuk bisa terus semangat melayani Tuhan. Terus semangat melayani orang lain. Kenapa? Karena saya juga terus diampuni Tuhan. Ikut Tuhan gak pernah jenuh, ikut Tuhan gak pernah membosankan. Kenapa? Tiap hari kita menikmati bagaimana pengampunan Tuhan yang gak ada batasnya. Harusnya home juga begitu. Curhat boleh curhat, tapi home tetap harus menutupnya, menyimpulkan, merenungkan betapa kita ini orang-orang berdosa yang harusnya binasa, tapi diampuni dan dipulihkan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan sehingga sekarang kita bisa hidup dalam kerajaan Allah. Ayo home, kita belajar hidup taat sama Tuhan. Ayo home, kita belajar untuk mencari kehendaknya lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Yang pertama adalah gospel centered. Katakan gospel centered. Apakah kamu sudah gospel centered? Apakah kita sudah gospel centered? Apakah home-mu sudah gospel centered? Apakah gereja kita ini sudah gospel centered? Kalau iya harusnya tiap kali kita worship kita menikmati ini loh. Kita menyembah, kita bersuka cita bukan karena lagunya enak. Kita menyembah, kita bersuka cita karena ini semua. Setiap kali menyanyi kita menikmati, wow Tuhan, terima kasih ya. Kasih-Mu luar biasa buat saya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, ini dia kalau saudara mau hidup dalam tujuan Tuhan, mengerti kebenaran yang memerdekakan, hidup dalam potensi yang Tuhan sediakan, maka begini loh. Jadilah pribadi yang selalu mengkalibrasi hati. Jadilah komunitas home yang terus mau mengkalibrasi hati. Jadilah gereja yang terus mau mengkalibrasi hati. Istri saya bilang begini, hati kita tuh harus dibersihin terus, harus diberesin terus. Kenapa? Karena seperti spray di atas ranjang kita. Itu hati kita. Gampang kusut. Dikit-dikit harus diberesin, dikit-dikit harus dibersihin. Betul enggak? Ada yang spraynya 2 bulan ini sudah enggak perlu diberesin karena bersih terus? Halo? Jangan-jangan ada banyak kutunya saudara. Tapi spray didudukin harus dirapiin. Begitu juga hati kita. Ketemu orang ini dia nyolot, ketemu ini dia gini. Hati kita terusik, harus diberesin. Kenapa ya saya marah? Kenapa saya tersinggung? Kenapa tadi saya harus
Sampai emosi begitu, ada apa? Cek hatimu. Waktu kita tidak lagi mau memeriksa hati kita dengan berani. Waktu kita nggak mau lagi memeriksa hati kita dengan jujur. Maka kita akan berhenti menikmati kasih Tuhan. Oh iya, karena kamu nggak mau dijamah Tuhan lagi. Rohani kita akan mulai jadi kering. Pertumbuhan akan mulai berhenti. Gairah untuk ikut Tuhan akan jadi hilang. Karena Tuhan tidak lagi memenuhi hati kita. Dia tidak lagi jadi segalanya. Gambarnya ini loh saudara. Ya kan? Tiap hari kita harusnya ada repentance, ada pertobatan. Pertobatan, tiap kali kita bertobat kita juga menikmati grace. Betapa Tuhan terus mengampuni kita. Dan disitulah iman kita tumbuh makin kuat. Bahwa gini, ternyata betul Tuhan mencintai saya bukan karena perbuatan saya. Tuhan mencintai saya karena Dia memilih untuk mencintai kita. Iman kita makin kuat. Bahwa betul Dia akan menyediakan segala yang kuperlu. Bukan hanya karena apa yang saya lakukan. Tapi karena Dia memang Tuhan yang setia. Iman kita makin kuat. Repentance terjadi tiap hari. Grace kita nikmati setiap hari. Yang setuju kata amin. Ini kalau saudara mau mengkalibrasi hati. Harusnya home merenungkan ini terus setelah kita curhat-curhatan. Setelah kita ngomongin apapun. Kita renungkan lagi bagaimana kita mau. Yuk apa yang kita perlu bertobat. Bagaimana grace dinyatakan dalam hidup kita. Lihat bagaimana Tuhan mencintai kita dengan luar biasa. Iman dibangkitkan. Kalau saudara punya problem maka begini loh. Problem yang kita hadapi seringkali menunjukkan area kehidupan kita yang perlu dijamah oleh Injil. Michael Christeon pernah menyampaikan ini kemarin. Kalau saudara menghadapi problem di rumah tanggamu, dengan pasanganmu, dengan temanmu, dalam keuanganmu, kamu khawatir, kamu stres. Problem yang kamu hadapi itu seringkali menunjukkan bagian hidup kita yang perlu dijamah oleh Injil. Kenapa ya saya stres gara-gara keuangan? Oh ternyata gue masih mengandalkan uang lebih daripada Tuhan. Kenapa ya saya stres karena dia ngomong begitu sama saya. Oh buat saya nama baik ternyata jauh lebih penting. Saya masih sombong mengandalkan nama baik saya. Di situ kita terus perlu bertobat sekali lagi. Mengizinkan grace. Dinyatakan lebih lagi bahwa kita sudah aman dalam Tuhan. Kita sudah dibenarkan dalam Tuhan dan Dia mencintai kita di atas segalanya. Amin. Yang ketiga. Tadi mengkalibrasi hati. Yang ketiga. Yuk kita jadi pribadi yang mau hidup berbeda. Ayo home kita jadi home yang mau, komunitas yang mau hidup dengan cara yang berbeda dari dunia. Ayo gereja ini bertumbuh untuk mau sama-sama hidup dengan cara yang berbeda. Yang setuju kata amin? Mau berbeda, maksudnya apa berbeda? Berbeda adalah gini, kita mau menyatakan kerajaan Allah, kita mau belajar hidup sesuai prinsip kerajaan Allah. Yudas tadi bilang begini, bangun dirimu sendiri dalam dasar iman yang suci, berdoa dalam Roh Kudus, pelihara dirimu demikian dalam kasih. Hiduplah terus di dalam kebenaran kasih Allah itu. Hiduplah berbeda. Supaya orang tahu bahwa itulah Tuhan kita. Saya kasih gambar ini. Amish Grace dan Ade Sarah punya orang tua. Tahun 2006, kalau saudara lihat ini Amish tuh ini saudara ya. Sampai dibuat bukunya, sampai dibuat filmnya. Ini 2006. Ini zaman dulu, bukan. Ini hari ini baju mereka ya kayak gitu saudara. Saya pernah berkunjung ke sana. Cuma untuk mau lihat gini. Ih aneh banget ya orang ada kayak begini. Kristen, pengikut Kristus. Tapi hidupnya kayak gitu. Gak mau nonton TV, gak mau pakai mobil. Mereka masih pakai kuda saudara kemana-mana. Sampai gini, ih kok gitu banget sih. Ada orang gak suka sama mereka jadi bahan ketawaan kadang-kadang. Ada orang datang ke sekolah mereka ditembak anak-anak. Mati banyak. Terus yang nembak bunuh diri. Gak berapa lama kan pasti beberapa hari kemudian yang pembunuh tadi dimakamkan. Keluarga pembunuh tadi hadir. Gak berapa lama kelompok Amish ini datang. Mereka datang bukan untuk menghujat. Dasar lu. Bajingan lu, enggak. Mereka datang untuk bilang ini. Kami datang kami mau bilang, kami memaafkan pembunuh anak kami. Terus dia bilang sama keluarga itu gini loh. Besok kalian akan mulai dibully sama seluruh Amerika. Kami mau bilang, be strong ya. Kami ada bersama kalian. Amerika bilang nih, bego dasar. Orang bodoh, tolol, hidup kayak begitu, apaan?
memaafkan. Tapi menarik 3 ahli menyelidiki mereka. Karanglah buku ini. Diselidiki sampai pengarang buku ini bilang ini. Maaf, tapi masyarakat kita tidak sanggup hidup seperti mereka. Kenapa? Kita tidak punya value seperti mereka. Value kita adalah balas dendam. Setuju? Diomongin, balik omongin. Hei, kadang-kadang di gereja juga masih gitu ya. Di home juga masih gitu ya. Halo? Bales. Nggak bisa, seenaknya aja. Yang penting gue untung. Itu di gereja juga banyak sekali. Sampai yang ngarang buku ini bilang ini, sorry, tapi masyarakat kita nggak bisa hidup seperti mereka. Tapi saya nggak mau jauh-jauh sampai gini, saya kasih tahu juga. Mereka bilang ini, papa yang dibunuh bilang ini, pengampunan kami bukan dalam kata-kata mulut kami, tapi itu adalah dalam tindakan kami. Itu bukan pengampunan, bukan apa yang kami omongin, tapi apa yang kami kerjakan. Itulah pengampunan. Dan Emis ini bukan cuma hidup waktu anaknya ditembak. Bukan cuma melakukan firman waktu anaknya ditembak. Mereka hidup dalam komunitas Emis itu, mereka melakukan firman satu dengan yang lain. Lepas dari caranya mungkin kita tidak setuju, tapi mereka serius sekali mau menghidupi firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa kamu berbeda sama orang dunia? Sehingga waktu orang dunia mempelajari kamu, orang bilang ini, wow, kita tidak sanggup loh hidup seperti kalian. Dan sama, kalian mewakili Tuhan yang kalian percaya. Sama seperti ini, Ade Sarah, anaknya cuma 1 perempuan, saudara tahu kali. Ya, disiksa, dibunuh sama mantan pacarnya. Disumpal mulutnya, disetrum masuk TV semua kan waktu itu. Terus dibuang mayatnya. Anak satu-satunya perempuan. Terus mereka bilang gini, kami memaafkan yang membunuh. Memaafkan. Terus dia datang ke penjara. Orang yang bunuh sampai gak mau ketemu mantan pacar anaknya. Malu, gak mau ketemu. Terus didatengin. Sampai akhirnya rutin dikunjungin. Kemarin baru diwawancara lagi gimana. Oh kami masih terus kunjungin sampai terakhir waktu COVID. Kunjungin tuh apa? Untuk menguatkan karena kasihan dia. Saya rasa gini. Dia ditipu iblis sehingga melakukan itu. Tapi kami memaafkan anak ini. Hidup dengan cara yang berbeda. Katakan hidup dengan cara yang berbeda. Yang ngarang buku itu sampai nulis begini saudara. Memaafkan, lanjut. Memaafkan, mengasihi, melayani adalah konsep yang sangat mudah dimengerti banyak orang. Setuju gak? Sampai kita harus melakukannya sendiri, baru jadi susah. Sebelum kita melakukan, oh kita gampang. Memaafkan gak membingungkan kok. Melayani gak membingungkan. Mengasihi gak membingungkan. Tapi waktu kita harus praktek, mulai bingung. Kok saya gak ngerti ya? Maksudnya gimana ya? Boleh diperjelas gak? Halo? Sebetulnya bukan gak jelas. Kita gak mau aja hidup dengan cara yang berbeda. Kita gak mau saja menjalankan perintah Allah dalam hidup kita. Jonathan Patiasina bilang begini. Saya minta waktu sebentar lagi ya. Jangan pintar membuat slogan tentang kasih, tapi bodoh dalam melakukannya. Setuju? Setuju? Coba toel kiri kanan. Bilang gini sama dia. Tolong bacain itu buat saya. Oke? Kita bacain buat yang tadi minta. Setuju saudara? Yuk, 2, 3. Slogan tentang tapi. Sekali lagi kasih tahu dia lagi. 2, 3. Sekarang sekali lagi kasih tahu buat pendeta saudara. 2, 3. Amin. Amin. Kita mau sama-sama belajar. Yang setuju katakan amin. Yang keempat. Yuk jadi pribadi yang mencintai kota. Jadi home yang mencintai kota. Jadi gereja yang mencintai kota. Alkitab bilang ini tadi, tunjukkanlah belas kasihanmu pada mereka yang ragu-ragu, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, dengan cara yang hati-hati. Ayo belajar mencintai kota. Suatu kali saya naik mobil di Surabaya, saya lagi pelayanan, drivernya online, saya tanya orang Surabaya, dia bangga banget sama Surabaya. Orang Surabaya bangga banget, tadi ada jemaat juga di Surabaya, dia bilang, bangga ya sama Surabaya, bangga banget Pak. Dia bilang ini, lihat Pak,
Surabaya terang di mana-mana. Lampu di mana-mana. Bapak lihat taman-tamannya di bawah pohon ada lampu Pak. Terang Pak. Penghijauan bagus, bersih ini kota. Wali kotanya sudah 3 orang yang terakhir ini. Semua baik-baik, semua luar biasa. Bangga sekali sama kotanya. Mereka bangga dengan sikap satu dengan yang lain yang saling menerima walaupun beda keyakinan. Di Surabaya dianggap lebih toleran. Wow, dia bangga sekali dengan kotanya. Waktu saya nyusun khotbah ini, saya lagi mikir mencintai kota. Apa yang saya banggakan dengan kota Bandung? Kok susah ya nyarinya? Menurut saudara, apa yang saudara banggain dari Bandung? Halo? Halo, apa yang saudara banggain? Tamannya udah jelek lagi saudara. Tadi ada yang bilang, udaranya Pak. Coba saudara naik jembatan layang, terus pandanglah pemandangan kotamu. Buram. Polusi. Tadi ada yang bilang, siomay. Akhirnya ada saudara. Tapi waktu saya merenungkan, wow kok susah ya mencintai kota. Tuhan Toto bilang ini di hati saya. Jangan mencintai dengan cara yang transaksional. Jangan tunggu mereka lakukan sesuatu yang baik dulu baru kamu belajar mencintai. Jangan tunggu masyarakat ini baik sama kamu dulu baru kamu belajar mencintai. Tapi belajarlah mencintai dengan tulus. Seperti tadi Coki cerita. Belajarlah mencintai dengan tulus. Seperti Tuhan sudah lebih dulu mencintai kita. Yuk kita bagi semua orang lain untuk mencintai mereka juga. Yang mau katakan amin. Dari situlah kita baru bisa belajar mencintai kota. Makanya tadi saya berdoa. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita mencintai kota. Tanpa itu gak bisa. Yang kelima yang terakhir. Yuk jadi pribadi yang melayani kota. Ayo jadi home yang melayani kota. Ayo jadi gereja yang melayani kota. Yang setuju kata amin. Perintah Tuhan itu harus dilakukan. Tidak tergantung kondisi kita hari ini bagaimana. Saya lagi ada masalah. Saya juga. Semua juga punya masalah. Tapi gak berarti perintah Tuhan berhenti kita lakukan. Setuju? Anaknya mati baru ditembak. Tetapi anak saya baru kemarin mati. Tapi saya sekarang datang untuk mau bilang saya mengampuni kamu. Saya mau support kamu. Hey, kamu punya waktu untuk ambil waktu kamu grieving dulu. Ya saya grieving, saya sedang berduka. Orang tuanya Ade Sarah bilang sampai hari ini kami kehilangan. Mungkin perlu ke psikolog. Tapi gak menghalangi dia untuk besuk pembunuhnya. Wow. Katakan sama-sama, wow. Itu sadis saudara. Bayangin, lagi kehilangan tapi terus besuk pembunuhnya. Dan lihat ini, berkat dan penyertaan Tuhan akan selalu mendahului kita. Menyertai dan mengikuti orang yang mau berjalan dalam tujuan Tuhan. Saya ulang, berkat tidak selalu uang, kekuatan, kesehatan. Dan termasuk uang. Dan penyertaan Tuhan akan selalu mendahului, menyertai dan mengikuti orang-orang yang mau melakukan kehendaknya. Kita sering dijebak iblis kan? Aduh saya belum bisa melayani. Aduh saudara sedang ditipu iblis. Sehingga tidak bisa hidup dalam tujuan Allah. Saya kasih gambar ini. Ini foto 15 tahun yang lalu. Di mana ini? India Pak, bukan. Bale Endah. Buah batu saudara. Dulu banjir terus kayak gitu. Terus kalau surut itu lumpur setinggi itu. Kayak benteng sampai ke dalam rumah, ruang tamu semua lumpur. Penghuni datang lagi, keruk lagi, cangkulin lagi. Bersihin lagi rumahnya. Baru bisa tinggal lagi. Tahun depan banjir lagi, keruk lagi. Terus begitu. 15 tahun yang lalu CLCC belum ada. Kita semua sudah bicara tentang gereja harus memberkati kota. Seorang Ibu Vivi datang sama saya. Pak ikut saya yuk. Diajak situ. Waktu dia lihat nih, Pak kita kan dipanggil memberkati kota. Kita harus beresin masalah ini Pak. Saya langsung cari pegangan saudara. Gak ada yang lebih gampang Bu. Susah Bu. Aduh saya dalam hati saya khotbah kok susah-susah amat balik ke gua nih. Kita harus beresin Pak. Duitnya berapa banyak beresin kayak gitu saudara. Ya ampun masa lo. Pusing saya. Tapi Ibu Vivi jalan terus. Dengan atau tanpa saya dia jalan. Bikin bank sampah. Memberkati. Caranya gimana? Dia edukasi masyarakat untuk belajar sampah jangan dibuang. Sampah bisa ditukar dengan sembako. Ayo supaya bersih semuanya. Saya mikir mau sampai lebaran unta juga gak bisa. Itu terus berhenti.
Sampai kapan mau berhenti ngajarin buang sampah, berhenti banjirnya. Iblis berhasil membuat mata saya blur. Saya gak bisa lihat tujuan Tuhan. Puji Tuhan ada beberapa yang terus berjalan dengan tujuan Tuhan. 1 tahun, 8 tahun kemudian. Jadi 8 tahun kemudian, 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Jokowi tiba-tiba kesambet sesuatu. Saya percaya pekerjaan Tuhan maksudnya. Tiba-tiba dia buat ini jadi proyek nasional kan. Dia keruk semuanya, dia bersin, dia bilang nggak boleh banjir. Wah, dia beresin semua. Dan dia panggil semua pelopor-pelopor yang situ, termasuk bank sampah tadi. Ibu Vivi dipanggil, terima kasih sudah mempelopori semuanya. Terima kasih sudah memulai semuanya waktu orang tidak mau peduli. Dapat penghargaan dan jadi bank sampah terbaik di Indonesia. Saya cerita gini untuk merayakan. Hey, saya percaya banyak yang melakukan hal yang lain. Mungkin gak sefenomenal ini. No problem. Kita bukan adu besar. Tapi saya mau ajak, yuk rayakan juga teman-teman kita yang dihargai sama negara. Karena apa? Apa yang mereka buat, apa yang kita buat bersama-sama. Dirasakan sama bangsa ini. Kemarin, Faye, lanjutkan Bu Vivi punya proyek kan. Faye yang jadi WL di sini, dia jadi pemimpin bank sampah itu sekarang. Kemarin diundang ke World Water Forum, forum dunia. Semua dari dunia datang ke Bali untuk bicara tentang kebersihan air bersih. Faye menjadi salah satu wakil Indonesia untuk bicara di depan wakil-wakil dunia. Untuk bicara bagaimana seharusnya kita hidup menjaga lingkungan kita. Wow. Kenapa? Pendetanya burem Pak matanya. Iblis bersih buat burem tuh. Belum apa-apa udah cari pegangan meja saudara. Tapi beberapa, Pak Pendeta dikit-dikit pegangan. Kita jalan terus begitu kan. Dan puji Tuhan. Tuhan selalu membuka jalan. Tuhan menyertai. Dan Tuhan menjaga dari belakang. Waktu kita berjalan sesuai tujuan Tuhan. Amin. Dari situ terbukalah channel-channel kita. Untuk masuk dalam masyarakat. Dari apa yang dibuat tadi. Kita bisa masuk sini, masuk ini. Kenapa? Karena mereka diberkati lewat bank sampah. Kita sekarang bisa edukasi. Kita bisa lakukan banyak hal. Memberkati kota. Ada lagi teman-teman yang melakukan ini. Dia bisanya main bola. Anak perempuan bisanya main bola. Dia lihat orang-orang anak perempuan main di jalanan. Direkrut, dia training sama dia. Jadi juara nasional, juara 2 nasional. Saya urusin ke university, minta beasiswa. Universitas, ini program gereja bukan? Ya, kalau program gereja untuk membantu mereka, 0. Nggak usah bayar sama sekali. 0, beasiswa full 100%. Mereka semua dapat beasiswa. Tadinya putus sekolah semua. Udah gak mau terusin sekolah. Dapat beasiswa semua. Sekarang kalau gak salah Sisil jadi salah satu pelatih terbaik perempuan futsal di Indonesia. Ada yang lain-lain lagi, ada banyak yang kita buat. Saya gak bisa cerita karena saya udah dari tadi udah bilang, turun pak, gitu. Ada satu yang dari dulu, dari zaman youth, saya gak pernah satu gereja sama dia. Tapi ini bukan soal gereja kan, ini soal kerajaan Allah yang setuju atau amin. Gak pernah satu gereja, sampai hari ini gak pernah satu gereja. Tapi kita terus bekerja sama sampai hari ini. Satu kali anak youthnya hamil di luar nikah. Mau digugurin, dia bilang jangan gugurin. Terus gimana kita gak siap pelihara? Akhirnya gini, saya yang pelihara. Dipelihara saudara. Dari situ lahirlah pelayanan. Terus nambah jadi rumah Ruth. Yang menampung banyak bayi. Dapat penghargaan dari Kick Andy. Dari satu anak youth, menolong satu anak youth. Jadi pelayanan yang memberkati bangsa. Dapat penghargaan dari menteri, penghargaan dari Kick Andy. Ada teman-teman yang mau coba melakukan ini. Kalau kita bagiannya ini, kita mau memberkati dengan cara interfaith ministry. Mereka coba, kalau saudara di tempat ini ada yang pengen mengenal Yesus tanpa pindah agama. Mari silakan datang, welcome. Nggak usah pusing soal agama. Saudara saya masih beda agama, nggak apa-apa. Ayo kalau mau belajar tentang Yesus, mau mengenal dia, belajarlah kenal. Tanpa harus pusing pindah agama. Anak-anak muda yang agak kecoki-cokian itu saudara tahu. Agak ateis gitu ya, masih ragu-ragu lah. Semua orang juga pernah begitu ya. Saya pun begitu. Diterangin. Tanya apa saja boleh. Kemarin ada yang dari Buddhis nanya, wow bagus. Ada juga yang pengen belajar Isa bagaimana. Ada juga dari kita yang pengen belajar macam-macam. Ayo belajar dan kita mau belajar interfaith. Saya mau bilang ini adalah rumah buat semua orang yang mau belajar kenal Yesus. Apapun latar belakangmu. Welcome. Ayo belajar kenal dia dan saya harap
kasih-Nya menerobos hatimu, mengubah cara berpikirmu, dan kita menjadi murid-murid-Nya. Amin. Jadi ada 5 hal kalau saudara mau hidup menghadapi dunia. Gospel center, katakan gospel center. Kalibrasi hati, katakan kalibrasi hati. Hidup berbeda. Mencintai kota. Melayani kota. Saya undang kita berdiri sama-sama. Saya mau tutup dengan Yudas 1 ayat 24-25. Ini bagian terakhir dari ayat yang tadi kita baca. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia, semua yang kita kerjakan ini bagi Dia. Yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Oh, kita akan terus disucikan karena kasih karunia-Nya, saudara. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, bukan bagi kita. Bukan buat CLCC. Amin, saudara. Amin. Buat Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita.